Sampurasun, Sugeng Rau, Wan Yong, Horas, halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan review film fantasi, petualangan, dan aksi epik berjudul The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring pada tahun 2001. Film ini hampir 4 jam, tapi kami review hanya dibutuhkan sekitar 40 menit saja. Karena film lama untuk review pas banget untuk kita tonton lagi. Film ini meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Piala Oscar berkat kisah epiknya yang abadi. Cerita bermula dari sebuah cincin legendaris, cincin sang penguasa, warisan kelam milik Sauron, sang penguasa kegelapan. Dahulu cincin itu sempat jatuh ke tangan seorang hobbit sederhana bernama Bilbo. Namun seiring berlalunya ribuan tahun, kekuatan jahat yang tertidur di dalamnya kembali bangkit, memanggil roh Sauron untuk menyusun pasukan kegelapan. Kini, takdir dunia berada di pundak hobbit lain bernama Swando Baggins. Dengan keberanian yang jauh melebihi tubuh munggilnya, Swando harus menempuh perjalanan berbahaya menuju Mordor, negeri kelam tempat Sauron bertahta, demi menghancurkan cincin tersebut sebelum kegelapan menelan dunia. Film ini sutradara oleh Peter Jackson, dipemerankan oleh Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Kate Blanchett, John Rhys Davies, Billy Boyd Dominic, Monaghan, dan banyak lagi. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. Di awal review film, selamat datang di Middle Earth, sebuah dunia yang syarat dengan fantasi dan keajaiban. Meski sekilas menyerupai dunia kita, Middle Earth jauh lebih kaya. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya, tetapi juga bangsa-bangsa lain seperti peri yang abadi, kurcaci yang tangguh, para penyihir penuh misteri, hingga kaum hobbit yang sederhana namun berhati besar. Menurut legenda, sejarah Middle Earth terbagi dalam 3 zaman besar. Pada zaman kedua, terciptalah cincin-cincin pusaka yang ditujukan untuk membawa kejayaan bagi masing-masing bangsa. 3 cincin diberikan kepada kaum peri, 7 kepada para raja kurcaci, dan 9 lainnya kepada manusia. Desire power. 3 were given to the elves, 7 to the dwarf lord in the land of Mordor. A master of all others. The world is changed, for none now live. 1 ring to rule them all. Namun, di dalam bara Gunung Doom, jauh di negeri Mordor, sang penguasa kegelapan Sauron menempa satu cincin rahasia. Cincin yang bukan sekadar perhiasan, melainkan wadah bagi kekejaman, kedengkian, dan obsesi tak terbatas dari dirinya. Satu cincin yang diciptakan untuk menguasai semuanya. 1 ring to rule them all. Tak butuh waktu lama bagi Sauron untuk menebarkan kegelapan dan menaklukkan negeri-negeri di seluruh Middle Earth. Kekuasaan sang penguasa kegelapan seolah tak tergoyahkan, hingga tibalah saatnya pertempuran besar di lereng Gunung Doom. Di sana, pasukan manusia dan peri bersatu, menghadapi gelombang mengerikan dari orc dan goblin. Kaki tangan setia Sauron, perang berkecamuk dengan sengit, dan kemenangan tampak seolah berada di depan mata. Namun segalanya berubah ketika Sauron sendiri turun dari singgasananya, mengenakan cincin penguasa yang tak terkalahkan. Dengan sekali ayunan tangan, kekuatan cincin itu menghancurkan barisan pasukan peri dan manusia yang gagah berani, bagaikan serangga yang berterbangan tanpa daya. Bahkan Raja Gondor pun tumbang di hadapannya, tertebas oleh kekuatan Sauron. Di tengah keputusasaan itu, muncullah keberanian terakhir. Sang pangeran Gondor, Isildur, maju sendirian menantang penguasa kegelapan, hanya berbekal pedang pusaka peninggalan ayahnya. Pedang itu sempat diinjak Sauron hingga patah. Namun dari kepingan yang hancur itulah secercah harapan lahir. Dengan sisa pedang yang patah, Isildur berhasil melakukan yang mustahil, menebas tangan Sauron dan memisahkan cincin penguasa dari tuannya. Dan pada saat itulah kegelapan runtuh. Sauron, musuh kebebasan seluruh Middle Earth, akhirnya tumbang, setidaknya untuk sementara. Isildur malah menyimpannya dan menggunakannya ketika diserang mendadak oleh Or. Untuk beberapa saat Isildur memang berhasil menghilang dengan kekuatan cincin.
Namun cincin itu terlepas. Isildur yang berusaha mengejarnya terlihat oleh Or dan langsung dipanah hingga tewas. Namun orang penuh emosional itu menghancurkan Isildur. Kematiannya Isildur berumur sangat panjang. Namun cincin itu menguasai pikirannya dan matanya tidak pernah terlepas dari cincin itu hingga 500 tahun lamanya cincin itu terus berada di genggamannya sampai pada suatu ketika cincin tersebut seakan-akan tersadar dan lepas dari genggaman Gollum. Lalu ditemukan oleh seorang hobbit asal negeri Shur bernama Bilbo Baggins. Dan inilah penguasa dari semua. Cincin episode pertama, sebuah persaudaraan cincin hobbit adalah bangsa yang paling cinta damai. Di Middle-earth, terdapat kaum sederhana bernama hobbit. Mereka biasanya hanya menjalani kehidupan normal, bertani, berdagang, dan menikmati ketenangan negeri mereka. Bentuk tubuh hobbit lebih mungil dari manusia, bahkan lebih pendek dari para kurcaci. Namun berbeda dengan hobbit, kaum kurcaci atau dwarf memiliki tubuh lebih kekar, tangguh, dan terkenal akan keberanian mereka di medan perang. Salah satu hobbit yang cukup terkenal adalah Bilbo Baggins, seorang petualang yang kisahnya melegenda di negeri Shire. Ia tinggal di kota Hobbiton bersama ponakannya, Suando Baggins. Hari itu seluruh penduduk tengah sibuk menyiapkan pesta kejutan untuk ulang tahun Bilbo yang ke-111 tahun. Acara besar itu akan dihadiri banyak keluarga Baggins, para kerabat, dan sahabat lama Bilbo. Tak lain adalah Gandalf si penyihir kelabu. Kedatangan Gandalf disambut penuh sukacita oleh Suando. Dengan wajah berseri, Suando menceritakan kebiasaan Bilbo belakangan ini. Betapa pamannya sering mengamati peta Middle-earth, seolah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Namun Gandalf hanya tersenyum tipis sambil melanjutkan isapan cerutunya, seakan menyimpan rahasia yang tak ingin ia buka pada Suando. Keep your secrets. I know you have something to do with it. Good to see you. You haven't aged a day. Bilbo sendiri menyambut sahabat lamanya itu dengan penuh kegembiraan. Setelah sekian lama tak bertemu, ia pun segera mengajak Gandalf masuk ke dalam rumah. Di sanalah, dengan suara bergetar antara semangat dan kerinduan, Bilbo mengungkapkan rencananya. Ia ingin sekali lagi meninggalkan Shire dan kembali bertualang hingga akhir hayatnya. Namun hingga saat itu Bilbo belum juga menceritakan rencananya kepada Suando. Malam pun tiba, pesta ulang tahun berlangsung meriah. Musik, tawa, makanan lezat, dan kembang api karya Gandalf menghiasi langit Shire, membuat malam itu tak terlupakan bagi seluruh penduduk. Di tengah kemeriahan, Bilbo naik ke panggung dan memberikan sambutan. Dengan nada penuh haru, ia mengatakan bahwa malam itu akan menjadi momen terakhir dirinya berada di Shire. Lalu, di hadapan keluarga dan sahabatnya, Bilbo mengucapkan salam perpisahan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ia diam-diam mengenakan cincin penguasa dan seketika menghilang dari pandangan semua orang. I need a holiday, and I don't expect I shall return. Goodbye. Kembali ke rumahnya, Bilbo bersiap memulai petualangan barunya menuju negeri para peri. Ia bertekad meninggalkan cincin yang telah ia simpan selama 60 tahun itu. Namun godaan cincin terkutuk sangatlah kuat. Bisikan gelap mulai meracuni pikirannya, membuat Bilbo ingin membawanya lagi. Di saat kritis itu Gandalf muncul. Dengan tatapan tajam, ia menyadarkan Bilbo agar melepaskan cincin tersebut. Ketegangan memuncak, Bilbo hampir saja jatuh ke dalam obsesi yang pernah mengubah Gollum menjadi makhluk mengerikan. Namun akhirnya dengan perjuangan berat, Bilbo meninggalkan cincin itu di lantai, sebelum pergi meninggalkan Shire untuk selamanya. Tak lama kemudian, Suando tiba di rumah. Tanpa merasakan beban apapun, ia menemukan cincin itu, sementara Gandalf menjelaskan singkat bahwa pamannya telah berangkat bertualang ke negeri Peri dan mewariskan seluruh harta bendanya, termasuk cincin misterius tersebut. Gandalf sendiri tidak mengatakan apapun lebih jauh, seakan menyimpan rahasia besar yang belum saatnya diungkapkan. Sementara itu, jauh di Minas Morgul, pasukan Sauron berhasil menangkap Gollum. Setelah disiksa tanpa ampun, Gollum akhirnya membocorkan rahasia. Cincin itu kini berada di tangan keluarga Baggins di Shire. Mendengar hal itu, Sauron segera mengirim 9 pelayannya yang paling menakutkan, Nazgul, untuk memburu Suando dan Gandalf yang mulai curiga
kembali ke perpustakaannya. Ia memeriksa naskah-naskah kuno tentang cincin penguasa dan tuannya, Sauron. Di sanalah ia menemukan kebenaran mengerikan. Tulisan rahasia yang hanya bisa terlihat ketika cincin itu dipanaskan oleh api. Tulisan yang selama ini hilang, kini akan kembali memperlihatkan takdir kelam yang tersembunyi di dalam One Ring to Rule Them All. Setelah meneliti naskah kuno, Gandalf merinding menyadari kebenaran mengerikan. Ia pun bergegas kembali ke Shire untuk menguji kecurigaannya. Di rumah Swando, cincin itu diletakkan di atas api perapian. Perlahan tulisan misterius muncul, terukir dengan cahaya merah membara dalam bahasa Mordor. One ring to rule them all. One ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them. Artinya, dengan kekuatan satu cincin, seluruh Middle-earth dapat dikuasai dalam kegelapan. Dengan wajah muram, Gandalf akhirnya mengungkapkan sejarah cincin kepada Swando. Never mocking. One ring darkness. Bagaimana Sauron pernah dikalahkan, bagaimana Bilbo menemukannya, dan bagaimana cincin itu membuat Bilbo tetap awet muda selama 60 tahun. Namun kini cincin itu telah bangun kembali. Perlahan mencari tuannya, Sauron yang rohnya masih bersemayam di Mordor. Lebih mengerikan lagi, Gandalf menjelaskan bahwa selain Bilbo, Swando, dan dirinya, ada satu makhluk lain yang mengetahui tentang cincin, Gollum. Disiksa oleh pasukan orc dan goblin, Gollum akhirnya membocorkan rahasia yang paling berbahaya, nama Baggins di Shire. Ditambah, penggunaan cincin oleh Bilbo di pesta ulang tahunnya semakin memperkuat jejak bagi Sauron untuk menemukan warisan kutukan itu. Mendengar hal tersebut, Swando diliputi ketakutan. Ia berusaha menyerahkan cincin itu kepada Gandalf. Namun Gandalf segera menolak dengan suara tegas namun getir. Jangan tawarkan padaku, Swando. Aku akan tergoda menggunakannya untuk kebaikan, tapi kekuatan itu akan membusuk menjadi kejahatan. Gandalf lalu memberi nasihat terakhir. Swando harus segera meninggalkan Hobbiton dan jangan pernah menggunakan nama Baggins. Musuh akan segera datang dan Shire tidak lagi aman. Mereka berjanji untuk bertemu kembali di sebuah penginapan bernama The Prancing Pony di perbatasan Shire. Namun sebelum pergi, suara berisik terdengar dari jendela. Gandalf langsung menangkap seseorang yang menguping. Ternyata, itu adalah Samwise Gamgee, sahabat setia Swando. Sam telah mendengar seluruh percakapan tentang cincin dan bahaya yang mengancam. Dengan bijak, Gandalf akhirnya memutuskan. Sam akan menemani Swando dalam perjalanan berbahaya ini. Sebelum meninggalkan mereka, Gandalf memperingatkan dengan nada penuh wibawa. Ingat, Swando, jangan pernah memakai cincin itu. Sekali engkau memakainya, Sauron akan langsung mengetahui keberadaanmu. Akhirnya, perjalanan panjang dua hobbit itu pun dimulai. Swando dan Sam meninggalkan Hobbiton, melintasi padang rumput indah di Shire. Sesuai pesan Gandalf, 60 years delaying old age. Sauron is orcs and not Sauron needs them. There is one other. You must leave. Get out of the Shire. mereka menghindari jalan utama agar jejak mereka tidak mudah dilacak. Perjalanan dilakukan lebih banyak di malam hari, berusaha tetap tersembunyi dari mata musuh. Di tengah perjalanan, Swando dan Sam sempat melihat iring-iringan bangsa peri melintas di hutan. Cahaya lembut mereka bagaikan obor dalam kegelapan malam. Tak lama setelah itu mereka bertemu secara tak sengaja dengan dua hobbit lainnya, Merry dan Pippin, yang saat itu sedang sibuk mencuri sayuran dari ladang petani. Keempatnya akhirnya bergabung, meski situasi makin berbahaya. Sementara itu jauh di Isengard, Gandalf menemui sesama penyihir, Saruman, untuk memperingatkannya tentang ancaman cincin penguasa. Namun Gandalf terkejut, karena Saruman ternyata sudah mengetahui segalanya. Lebih buruk lagi, ia memilih berpihak kepada Sauron. Menurutnya, kekuatan penguasa kegelapan terlalu dahsyat untuk ditentang. Bahkan dalam wujud roh, lebih bijak melayani kegelapan daripada dihancurkan olehnya. Demikian alasan Saruman. Gandalf menolak pengkhianatan itu. Ia berusaha keluar demi menyelamatkan Swando, namun Saruman tidak membiarkannya. Terjadilah duel sengit antara dua penyihir besar yang mengguncang dinding Isengard dengan sihir dahsyat. Have elected the way of pain. Di sisi lain, Swando dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Setelah berhasil kabur dari amukan petani akibat ulah Merry dan Pippin,
Mereka terjatuh dari bukit dan hampir saja membuat kegaduhan. Swando segera teringat pesan Gandalf untuk menjauhi jalan besar. Tepat pada saat itu suara derap kuda terdengar. Mereka buru-buru bersembunyi di bawah akar pohon besar. Seekor kuda hitam berhenti tak jauh dari mereka. Dari atasnya turun sosok menakutkan berjubah hitam. Salah satu Nazgul, ksatria kegelapan. Udara menjadi dingin. Rasa takut menyelimuti hati mereka. Swando, hampir tanpa sadar, meraih cincin di sakunya. Godaan untuk memakainya begitu kuat. Namun Sam dengan sigap menyadarkannya, menyelamatkan Swando dari bahaya besar. Mereka pun segera kabur dari kejaran Nazgul, menembus hutan dan sawah, hingga mencapai sungai. Dengan perahu kecil milik Merry, mereka berempat berhasil menyeberang, meninggalkan para pemburu kegelapan di belakang. Perjalanan membawa mereka ke kota Bree, sebuah kota manusia yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Sesuai perjanjian, Swando dan rombongan menuju sebuah penginapan bernama The Prancing Pony. Namun ketika mereka tiba, Gandalf tidak ada di sana. Di penginapan The Prancing Pony, Swando memperkenalkan diri dengan nama samaran Mr. Underhill. Gandalf belum juga muncul, dan untuk mengisi waktu mereka pun memesan kopi waskita dan martabak waskita. Namun keadaan yang seharusnya tenang berubah kacau ketika Pippin, yang tak tahu bahaya apa yang sedang mengintai, dengan lantang memanggil, "Swando Baggins," di hadapan orang banyak. Panik, Swando segera berlari menghampiri Pippin. Dalam kepanikan itu, cincin pusaka terlepas dari sakunya, terlempar ke udara, dan jatuh tepat ke jari telunjuknya. Seketika Swando menghilang dari pandangan semua orang. Tanpa sadar, kecerobohannya itu menyalakan sinyal yang membuat Sauron dan para pengikutnya mengetahui keberadaannya. Begitu Swando melepas cincin itu, seorang pria misterius dari bangsa manusia segera menyeretnya ke kamar penginapan. Ia adalah Aragorn, seorang pengelana yang mengetahui rahasia besar cincin itu. Tak lama kemudian Sam, Merry, dan Pippin pun menyusul. Malam itu 9 Nazgul, ksatria kegelapan Sauron, datang menyerbu penginapan. Mereka menusuk kasur di kamar Hobbit. Namun untungnya Swando dan teman-temannya sudah disembunyikan oleh Aragorn. Kepada mereka Aragorn menjelaskan kebenaran. Dahulu Nazgul adalah 9 raja manusia yang paling perkasa, namun keserakahan mereka terhadap kekuasaan membuat mereka jatuh ke dalam kegelapan, diperbudak oleh Sauron melalui 9 cincin yang diberikannya. Sejak saat itu, kelompok kecil Swando kini bertambah menjadi 5 orang. Swando, Sam, Merry, Pippin, dan Aragorn. Mereka meninggalkan Shire sepenuhnya. Dipandu Aragorn melewati hutan dan rawa-rawa menuju Rivendell, negeri para peri di Eriador Timur. Beberapa hari kemudian, Aragorn membekali para hobbit dengan senjata seadanya. Namun pada suatu malam ketika Aragorn pergi sebentar, Sam, Merry, dan Pippin malah sibuk memanggang daging domba. Api unggun menyala terang, dan bau masakan tercium ke segala arah. Swando yang terbangun segera memadamkan api, tapi sudah terlambat. Nazgul telah mengepung mereka. Dalam kepanikan, Swando mengenakan cincin dan menghilang. Namun ternyata di dunia bayangan, Nazgul justru bisa melihatnya lebih jelas. Salah satu dari mereka menusukkan pedang Morgul ke tubuh Swando. Luka itu bukan hanya fisik, tapi juga kutukan yang perlahan menarik jiwanya ke dalam kegelapan. Saat itulah Aragorn datang, bertarung dengan gagah berani. Ia berhasil mengusir para Nazgul menggunakan pedang dan obor api. Tetapi kondisi Swando semakin kritis. Luka dari pedang Nazgul hanya bisa disembuhkan oleh bangsa peri, dan Rivendell masih berjarak 6 hari perjalanan. Namun keberuntungan masih berpihak pada mereka. Di tengah perjalanan muncullah seorang peri jelita menunggang kuda putih. Arwen, putri Elrond dan kekasih Aragorn. Melihat kondisi Swando yang sekarat, Arwen segera memutuskan untuk membawa hobbit itu ke Rivendell. Dengan tekad kuat ia menempatkan Swando di kudanya, lalu memacu dengan kecepatan penuh. Sementara 9 Nazgul mengejar di belakangnya. Kini, sendirian Arwen harus bertarung dengan waktu dan menghadapi kegelapan yang terus memburu. Dan
Arwen berhasil mengusir para Nazgul dengan kekuatan sihir perinya. Air dan api menjadi kelemahan utama para penunggang kegelapan, dan Arwen memanfaatkannya dengan gemilang. Come and claim him. Namun di balik kemenangan itu, kondisi Suando kian memburuk. Tubuhnya melemah, napasnya tersengal dan wajahnya pucat. Arwen hanya bisa memeluknya erat sambil menangis berdoa agar kekasih hati Aragorn itu mampu bertahan hingga tiba di Rivendell. Frodo, don't give in. What grace? Let it pass. Sementara itu, jauh di Isengard, Saruman tak tinggal diam. Ia memerintahkan pasukan orc dan goblin untuk membangun benteng pertahanan yang kokoh, menempa senjata dalam jumlah besar, bahkan menciptakan ras baru, para Uruk-hai. Di sisi lain, Gandalf masih terjebak di puncak Menara Orthanc. Tongkat sihirnya telah dirampas, dan rantai kekuatan Saruman menahannya tanpa ampun, seakan tak ada lagi harapan untuk kabur. Namun di tengah kesunyian malam, sebuah keajaiban datang. Seekor ngengat kecil hinggap di jari Gandalf, pembawa pesan harapan di tengah putus asa. Dengan bisikan lembut, Gandalf menitipkan panggilan terakhir. One ill turn. Sang ngengat pun terbang menembus angin malam, mencari sekutu yang selama ini menjadi penolong kaum bebas. Tak lama kemudian langit bergetar oleh kepakan sayap raksasa. Seekor elang agung, makhluk perkasa dari puncak gunung, datang menyelamatkan sang penyihir kelabu. Gandalf pun terbang bebas, meninggalkan menara kegelapan, dan bersiap kembali ke jalur takdir, melindungi para hobbit dan menghentikan kebangkitan Sauron. One ill turn. Suando akhirnya terbangun di Rivendell, di kediaman megah milik Elrond, sang penguasa bijaksana. Luka parah akibat tikaman Nazgul perlahan pulih berkat kekuatan penyembuhan Elrond, dan di sisinya, Gandalf menatap penuh kelegaan. Kebahagiaan semakin lengkap ketika Suando mendapati teman-temannya hadir di sana, dan lebih dari itu, ia kembali dipertemukan dengan Bilbo. Wound will never fully heal. Pamannya yang sehat dan penuh semangat. Hati Suando dipenuhi rasa syukur, karena perjalanan panjang bersama Sam membawa mereka berhasil menjauhkan cincin dari tanah Saire, hingga ke tempat yang lebih aman. Namun, di balik sukacita itu, tersimpan kegelisahan yang hanya dibicarakan oleh para tetua. Gandalf dan Elrond duduk bersama, mendiskusikan keistimewaan Suando. Bahkan kekuatan magis cincin itulah yang membuat Suando masih hidup, meski ditikam oleh pedang Nazgul. Namun Elrond memperingatkan, bayangan kutukan itu belum sepenuhnya sirna. Luka Suando dapat kembali memburuk, karena ikatan antara dirinya dan cincin sudah terlalu dalam. Selama cincin itu tetap berada di dekatnya, nyawanya terikat, namun juga terancam. Setelah Suando pulih, Elrond dengan tegas menyatakan bahwa cincin itu tidak boleh tetap berada di Rivendell. Bangsa Peri sudah terlalu lama menanggung luka sejarah, sementara sekutu mereka semakin sedikit. Gondor, kerajaan agung manusia, kini rapuh sejak kejatuhan Isildur. Saruman pun, yang dulu dianggap bijaksana, telah berpaling kepada Sauron. Kekecewaan Elrond terhadap manusia begitu dalam. Ia masih mengingat dengan jelas perang besar ribuan tahun lalu. Saat itu ia berdiri di sisi Isildur, menyaksikan kesempatan emas untuk menghancurkan cincin di perut Gunung Doom. Namun bukannya melepaskan kutukan itu, Isildur tergoda, menyimpan cincin laknat di pinggangnya. Elang tak bisa membawa cincin ini, sungai pun tak mampu menelannya, ujar Elrond muram. Hanya satu tempat yang bisa memutus kutukan ini, api abadi Gunung Doom. Perang ini bukan hanya milik bangsa Peri, tetapi milik semua penghuni Middle Earth. Maka, Elrond memanggil para pemimpin dan ksatria dari berbagai bangsa untuk berkumpul di Rivendell. Dari Gondor hadir Boromir, prajurit tangguh dengan semangat membara. Dari Mirkwood datang Legolas, sang pemanah elok yang ketajaman matanya setajam anak panahnya. Bangsa kurcaci pun tak ketinggalan, diwakili Gimli, pendekar dengan kapak yang berkilat. Di hadapan mereka semua, Suando dengan berat hati meletakkan cincin di atas meja bundar. Seketika suasana berubah mencekam, seperti yang sudah diperingatkan Elrond.
Manusia kembali menjadi yang pertama merasakan panggilan jahat itu. Boromir menatap cincin dengan mata yang dipenuhi keinginan. Suatu tanda betapa cepatnya hati manusia bisa direnggut oleh godaannya. Boromir terperdaya oleh bisikan cincin, matanya berkilat penuh ambisi. Bring forth the ring. Ia bersikeras bahwa Gondor dapat menggunakan kekuatan itu sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan Mordor. Namun Aragorn menentang keras. Tidak ada yang bisa menguasai cincin itu, katanya dengan tegas. Kekuatan ini hanya tunduk pada satu tuannya, dan itu adalah Sauron sendiri. Boromir mendengus meremehkan, meragukan otoritas Aragorn, tetapi Legolas segera bangkit dan menyingkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bahwa Aragorn bukanlah orang biasa, melainkan pewaris takhta Gondor. Keturunan langsung Isildur Don Elrond kemudian menegaskan, satu-satunya jalan untuk mengalahkan Sauron adalah dengan menghancurkan cincin di tempat asalnya, Gunung Doom. Mendengar itu, Gimli yang tak sabaran segera mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan dengan sekali tebas menghantam cincin. Namun bunyi dentuman keras menggema, sementara kapaknya terpental pecah, cincin itu tetap utuh, tak tersentuh oleh senjata ataupun sihir. Sekali lagi ditegaskan, hanya api abadi di Mordor yang mampu meluluhkan pusaka kegelapan itu. Boromir menggeleng keras kepala, tidak ada yang bisa menembus Mordor. What are we waiting for? It must be taken fiery chasm from whence it came, be destroyed by any crowd. Ribuan orc menjaga setiap jalannya, dan mata Sauron yang menyala-nyala mengawasi siang dan malam. Tanahnya penuh bara dan racun. Perjalanan ke sana hanyalah bunuh diri. Perdebatan pun semakin panas. Legolas dan Elrond berdiri di satu sisi, meyakini bahwa cincin harus dihancurkan. Sementara Boromir dan Gimli memandang rencana itu sebagai kebodohan. Suasana memanas hingga terasa tak terkendali. Namun di tengah keributan itu sebuah suara lembut namun tegas terdengar. Swando yang selama ini terdiam melangkah maju. Dengan wajah penuh keberanian bercampur ketakutan ia berkata, "Aku akan membawanya. Aku akan membawa cincin ke Mordor." Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada hobbit kecil itu. Makhluk yang dianggap paling lemah di antara mereka. Namun justru dari kelemahan itulah lahir kekuatan. Keberanian tanpa pamrih. Gandalf menunduk penuh hormat. Dan aku akan menemanimu, Swando. Satu persatu yang lain pun menyatakan kesetiaan mereka. Aragorn, Legolas, Gimli, bahkan Boromir meski hatinya masih dirundung keraguan. Maka terbentuklah persekutuan yang kelak dikenal sebagai The Fellowship of the Ring. Pada akhirnya, Elrond secara resmi meresmikan persaudaraan cincin, atau yang kelak dikenal sebagai The Fellowship of the Ring. Carry the fate of us all, little one. You have my sword. And you have my bow. My axe. I will help you bear this burden, Frodo. A bit. You shall be the Fellowship of the Ring. 9 pejuang dari bangsa dan latar berbeda bersatu dalam sumpah yang agung. Swando sang pembawa cincin, Sam sahabat setia, Merry dan Pippin yang penuh semangat, Gandalf sang penyihir Boromir dari Gondor, Legolas si pemanah Mirkwood, Gimli sang kurcaci perkasa dan Aragorn, pewaris sah takhta Gondor. Bilbo pun hadir untuk memberikan bekal kepada keponakannya. Dengan tangannya sendiri ia menyerahkan pedang kecil berhati baja, Sting, yang ditempa para peri dan mampu bersinar biru kala Ors mendekat. Tak hanya itu, ia juga memberikan warisan yang tak ternilai, sebuah baju zirah mithril, tipis seolah kain, namun sekeras sisik naga. Namun di balik rasa haru, Bilbo kembali diguncang oleh godaan cincin. Syukurlah Swando dengan lembut menghindar, dan Bilbo pun sadar serta menangis menahan rasa bersalah. I'm sorry for everything. Setelah semua persiapan selesai, persaudaraan pun berangkat meninggalkan Rivendell, menempuh perjalanan panjang menuju Mordor. Further than you will. Mordor, Gandalf. Is it left or right? Di sebuah bukit, mereka terpaksa berhenti untuk beristirahat. Namun ketenangan itu buyar ketika kawanan burung gagak hitam terbang melintasi langit. Mereka bukan burung biasa, melainkan mata-mata Saruman yang sedang memburu Swando dan cincin yang dibawanya. Dengan cepat rombongan bersembunyi, dan Gandalf memutuskan untuk mengalihkan jalur mereka melewati puncak bersalju Caradhras. Namun Saruman, melalui sihirnya, telah mengetahui rencana itu.
Ia melancarkan badai dahsyat, membuat longsoran salju menghujani gunung. Hanya berkat kekuatan Gandalf mereka bisa selamat, meski jalur itu tak lagi bisa dilewati. Gimli kemudian mengusulkan jalur lain, melewati tambang kuno kaum kurcaci, Moria. Jalur itu lebih singkat namun penuh bahaya. Gandalf terdiam lama, menimbang pilihan berat itu. Ia tahu benar di kedalaman tambang tersebut bersemayam kengerian kuno. Balrog, iblis api dari zaman dahulu. Akhirnya Gandalf menyerahkan pilihan itu pada Swando. You know what they are. Shadow. We're gonna pass over the mountain. Lands of Moria. Get the ring bearer. We will go through the mines. Sang hobbit mungil, dengan hati yang sudah terbebani mengangguk pelan. Kalau begitu, kita masuk ke Moria. Rombongan pun tiba di gerbang batu raksasa yang tersembunyi di tepi danau. Di sana terukir simbol-simbol peri, pintu sihir yang hanya bisa dibuka dengan kata sandinya. Mereka berdiri di kegelapan malam, sementara Gandalf mencoba mengingat kata kuno yang dapat membangkitkan pintu itu dari keheningan. Lucunya, meski ia adalah seorang kurcaci, Gimli justru tak tahu cara membuka pintu Moria. Di depan mereka terpampang tulisan kuno yang terukir di gerbang. Pintu-pintu Durin, penguasa Moria. Bicaralah kawan dan masuklah. It's quite simple. If you want a friend. I once knew him for son. What's the Elvish word for friend? Elf pun mencoba mengucapkan kata melon dalam bahasa Peri. Seketika, cahaya lembut memancar, dan pintu batu itu perlahan terbuka, memperlihatkan kegelapan yang pekat di dalamnya. Namun sebelum sempat mereka melangkah, air danau di depan gerbang beriak keras. It's a tomb. Dari permukaan yang tenang, muncul makhluk mengerikan berwujud seperti gurita raksasa. Dengan belasan tentakel yang melesat cepat menangkap Swando. Dalam kepanikan, Aragorn dan Boromir berusaha menebas tentakel itu, sementara Legolas melepaskan panah demi panah. Gandalf berteriak agar semua segera masuk ke dalam tambang, dan ketika mereka berhasil melepaskan Swando, pintu Moria tertutup kembali di belakang mereka, menyegel jalan keluar. Kini tak ada pilihan selain menempuh jalur maut di dalam tambang. Hanya cahaya pucat dari tongkat Gandalf dan obor Aragorn yang menerangi jalan berbatu itu. Gandalf bercerita bahwa tambang ini dahulu adalah rumah bagi Mithril, logam paling berharga di dunia, lebih kuat dari baja dan lebih indah dari perak. Hanya para raja yang pernah memilikinya. Swando terdiam, menyembunyikan rahasia bahwa ia kini mengenakan zirah Mithril pemberian Bilbo. Goblins. Hari-hari berjalan lorong demi lorong mereka lewati. Namun jalan keluar tetap tak ditemukan. Gandalf mengaku lupa arah, dan di tengah kegelapan Swando merasakan tatapan yang mengikuti mereka. Sesosok bayangan bergerak di kejauhan, makhluk kecil dengan mata berkilat samar. Gandalf tahu siapa dia. Itu Gollum, katanya lirih, atau dulunya Sméagol. Ia pernah memiliki cincin, dan kini ia terikat padanya seperti rantai yang tak bisa diputuskan. Dengan inderanya, Gandalf akhirnya menemukan jalur yang benar, hingga mereka tiba di ruang agung nan sunyi. Kerajaan Khazad-dûm, Dwarrow Delf. Balairung itu megah dan luas namun sunyi seperti kuburan. Gimli bergegas maju, namun hatinya hancur ketika mendapati sebuah peti mati. Di atasnya terukir nama Balin, saudaranya sesama kurcaci, penguasa Moria yang telah tiada. Gandalf menemukan sebuah kitab di dekatnya, berisi catatan suram para kurcaci tentang hari-hari terakhir mereka. Orc datang dari kedalaman, baca Gandalf dengan suara berat, dan mereka membantai semua orang di sini. Balin pun tewas. Pintu ditutup. Mereka sudah masuk. Tiba-tiba Pippin yang tak bisa menahan rasa penasarannya menyentuh sebuah tengkorak dengan panah menancap di dadanya. Tengkorak itu jatuh, menggelinding masuk ke dalam sumur tua dengan suara gemuruh yang menggema jauh ke dasar bumi. Hening. Lalu, dari kegelapan, terdengar gendang, dum-dum-dum. Suara perang yang makin lama makin dekat, disusul oleh pekikan mengerikan dari ribuan Oers. Dan disitulah, mimpi buruk di Moria benar-benar dimulai. Seperti yang tertulis dalam kitab kelam para kurcaci, gerombolan orc pun datang menyerbu Balin's Tomb.
Ruangan megah itu seketika berubah menjadi medan pertempuran. Pedang Get back! Stay close to Gandalf! pedang, panah, dan kapak beradu dengan gigi dan besi orc yang buas. Di tengah kekacauan, seekor cave raksasa yang mengerikan menerobos masuk. Menggetarkan tanah dengan langkahnya. Pertarungan pun pecah. Gandalf berusaha menahan serangan sihir orc. Legolas melepaskan panah demi panah. Gimli mengayunkan kapaknya dengan teriakan perang, dan Aragorn menangkis tombak dengan pedang Anduril. Swando, yang berusaha bertahan, akhirnya tertusuk tombak raksasa. Semua orang berteriak ngeri, namun keajaiban terjadi. Ia tetap hidup. Zirah Mithril, pemberian Bilbo, menahan serangan maut itu. Mereka berhasil mengalahkan raksasa dan memukul mundur orc. Tapi kemenangan itu singkat. Tak lama kemudian, raungan yang menggetarkan jiwa menggema di kedalaman tambang. Ribuan orc mendadak terdiam ketakutan lalu bubar berlarian. Dari kegelapan terdengar langkah berat dan gemuruh api. Makhluk kuno yang ditakuti Gandalf sejak awal. Balrog, iblis api dari dunia purba. Rombongan pun melarikan diri. What is this new devilry? A Balrog. A demon of the end. Menuruni tangga curam yang retak dan terputus-putus, sambil berusaha menghindari panah orc yang masih menyerang dari kejauhan. Getaran langkah Balrog membuat dinding runtuh, pilar retak, dan tambang Moria berguncang seperti hendak roboh. Akhirnya mereka tiba di jembatan Khazad-dûm, sebuah jembatan sempit di atas jurang yang nyaris tak berujung. Di sanalah Gandalf berdiri menghadang. Dengan tongkat sihir di tangan satu dan pedang Glamdring di tangan lain, ia berhadapan dengan bayangan api dan kegelapan. "Kau tidak boleh lewat," seru Gandalf. Suaranya menggema di seluruh Moria. Pertarungan singkat namun dahsyat pun terjadi. Dengan segala kekuatannya, Gandalf mematahkan batu pijakan jembatan. Balrog terjungkal ke dalam jurang. Namun sebelum ia jatuh, cambuk api panjangnya melilit kaki Gandalf dan menyeretnya. Sang penyihir agung hanya sempat berteriak, Fly, you fools! Larilah para orang dungu, sebelum akhirnya terhempas ke dalam kegelapan bersama Balrog. Kesunyian menyelimuti Fellowship. Tangisan dan jeritan putus asa terdengar, terutama dari Swando dan Pippin. Namun Aragorn dengan hati yang berat, memaksa semua orang untuk segera pergi. "Kita harus terus berjalan. Gandalf mengorbankan dirinya agar kita selamat." Mereka pun berlari tanpa menoleh ke belakang hingga akhirnya keluar dari Moria, jatuh terkulai di padang terbuka, menangisi kehilangan besar itu. Tak ada waktu untuk berduka lama. Aragorn menegakkan diri dan berkata tegas, "Gandalf telah pergi, tapi tugas kita belum berakhir. Kita harus segera menuju Lothlorien sebelum orc menemukan kita." Setelah perjalanan melelahkan, mereka tiba di hutan perbatasan dan disambut oleh Haldir, sang komandan peri penjaga Lorien. Namun sambutan itu tidak ramah. Karena Swando membawa cincin, mereka dianggap sebagai ancaman bagi hutan suci itu. Aragorn pun maju, berdiskusi dengan penuh wibawa. Akhirnya Haldir setuju untuk membawa mereka menghadap penguasa Lorien, Lord Celeborn dan Lady Galadriel, di kerajaan indah Caras Galadon, yang bercahaya bagai bintang di tengah malam. Di tengah hutan abadi Lothlorien, Swando dan kawan-kawannya berusaha menahan kesedihan mendalam atas kejatuhan Gandalf. Namun Celeborn dan Galadriel menegaskan bahwa duka tidak boleh memadamkan api perjuangan. Jalan ke Mordor masih panjang, dan harapan hanya akan tetap menyala jika para anggota Fellowship saling jujur, setia, dan tidak tergoda oleh kekuatan cincin. Do not let for the world. Let's go now and rest, for you are weary with sorrow on the edge of an I'll accompany you. Gandalf the Grey telah jatuh, ujar Galadriel dengan suara lembut namun tegas. Namun persaudaraan ini tidak boleh runtuh bersamanya. Di Lorien, mereka diberi kesempatan untuk beristirahat dengan nyaman.
merasakan keindahan yang seolah tak tersentuh waktu. Namun malam itu ketika semua tertidur, Swando dipanggil oleh Ratu Galadriel. Sang Ratu Peri menuntunnya ke sebuah kolam kecil, tempat cermin Lorien berada. Air suci yang mampu memperlihatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang mungkin akan terjadi. Swando menatap ke dalam cermin dan dikejutkan oleh penglihatan yang muncul. Negeri Sire hancur luluh lantak. Fellowship tercerai-berai, dan dunia dibakar oleh kegelapan jika misinya gagal. Cincin di leher Swando bergetar, seolah ingin melompat masuk ke dalam cermin. The Fellowship is breaking. He will try to take the ring. Ketegangan itu semakin memuncak ketika Swando, dengan putus asa, menawarkan cincin kepada Galadriel. Untuk sesaat cahaya aneh menyelimuti sang ratu. Bayangannya berubah menjadi sosok agung sekaligus menakutkan, seakan ia tergoda menerima kekuatan itu. Dengan cincin ini, katanya, kau akan melihat diriku menjadi ratu yang indah, sekaligus mengerikan. Semua akan mencintaiku, dan semua akan putus asa. Namun sesaat kemudian Galadriel menarik napas dalam dan suaranya kembali lembut. Aku lulus ujian ini, aku akan tetap menjadi Galadriel dan berlayar ke barat. Cincin itu bukan milikku. Ia lalu memperlihatkan cincinnya sendiri Nenya, salah satu dari 3 cincin elf. Cahaya murninya berkilauan samar. Setiap pembawa cincin memiliki jalannya sendiri, ujarnya kepada Swando. I must do. It's just afraid to do it. This is Nenya, and if you do not find no one, Kau mungkin seorang hobbit sederhana tanpa kekuatan, tanpa pedang besar ataupun sihir, namun keberanianmu dan hatimu yang murni sudah cukup untuk menanggung beban ini. Swando menunduk, hatinya masih dicekam rasa takut, namun di dalam dirinya mulai tumbuh pengertian, bahwa ia bukan sekadar pembawa cincin melainkan harapan terakhir bagi dunia. Sebelum melanjutkan perjalanan, para anggota Fellowship menerima pemberian terakhir dari bangsa Peri. Mereka dipakaikan jubah Lorien yang mampu menyamarkan pemakainya, serta hadiah khusus dari Galadriel. Sam memperoleh tali peri yang terbuat dari serat Hitlain. Swando dianugerahi cahaya Eärendil dalam sebuah botol kristal, sebuah sinar bintang yang dikatakan akan bersinar paling terang saat kegelapan paling pekat. these are the daggers of the Noldori. They have already seen the light of Erendi, our most beloved star. Di tempat lain, di Menara Isengard, Saruman telah menyempurnakan ciptaannya. Ras baru bernama Uruk-hai, lebih kuat dan cerdas daripada orc biasa. Kepada mereka ia memerintahkan bunuh semua anggota Fellowship, tapi bawa si pembawa cincin hidup-hidup. Tak lama setelah itu, pasukan Uruk mulai bergerak menyusuri hutan, memburu tanpa henti. One of the half and unspoiled. Malam harinya, Boromir melihat sosok kecil yang membuntuti mereka, Gollum. Boromir meyakini bahwa makhluk itu telah menjadi mata-mata, melaporkan jejak mereka kepada musuh. Pandangannya kian keras. Ia mengusulkan agar Fellowship meninggalkan rencana menuju Mordor secara diam-diam, dan sebaliknya berbelok menuju Minas Tirith, ibu kota Gondor. Menurutnya, dengan pasukan manusia mereka bisa melawan Mordor secara terbuka. Namun Aragorn menentangnya. Kekuatan Gondor tidak akan cukup melawan Sauron, katanya. Bahkan kini Saruman telah memperkuat dirinya dengan Uruk-hai. Satu-satunya jalan adalah ke Mordor. Perdebatan memanas. Boromir menuduh Aragorn tak percaya pada bangsanya sendiri, lebih mengandalkan para peri ketimbang Gondor. Aragorn menahan amarah, namun jelas perpecahan mulai tumbuh di antara mereka. And if he alerts the enemy to our whereabouts, crossing even more dangerous. Gollum, he's tracked us since Moria. Minas Tirith is a safer road. There's no strength in Gondor. Will not lead the ring within 100 leagues. Di sisi lain, Swando semakin gelisah. Tidurnya tidak pernah tenang. Hatinya dicekam rasa takut. Takut bahwa suatu saat anggota Fellowship sendiri akan tergoda merebut cincin. Keesokan paginya, rombongan mendayung menyusuri Sungai Anduin hingga melewati Argonath. 2 patung raksasa Isildur dan Anarion, penjaga gerbang utara Gondor. Pemandangan itu begitu agung. Long have I had my kin. Namun hati Swando tetap berat.
Mereka berlabuh di sebuah daratan untuk beristirahat. Gimli membicarakan tentang Emin Muil, labirin bebatuan dan rawa busuk yang menjadi jalan mereka selanjutnya. Aragorn mengusulkan untuk menunggu malam demi menghindari patroli orc. Legolas dengan tatapan resah memperingatkan bahwa bahaya semakin dekat. Kegelisahan Swando memuncak saat ia berjalan sendirian mencari ketenangan. Boromir mendekatinya. Dengan wajah penuh kegelisahan, Boromir mulai bicara tentang Gondor, tentang rakyatnya yang menderita, dan bagaimana cincin bisa menjadi penyelamat. Namun kata-katanya makin berubah menjadi desakan, lalu menjadi bujukan penuh nafsu. Berikan padaku, Swando. Dengan cincin itu kita bisa menaklukkan Mordor, bukan melarikan diri darinya. Swando mundur, ketakutan. Boromir kini sepenuhnya dikuasai godaan, mencoba merebut cincin. Dengan panik, Swando mengenakan cincin itu dan menghilang dari pandangan. Namun begitu cincin melingkari jarinya, dunia berubah gelap. Swando melihat menara hitam Barad-dûr, dan di puncaknya mata Sauron berapi tanpa kelopak mengawasi segala penjuru. Pandangannya langsung menembus Swando, mencari, membakar seolah bisa menelannya hidup-hidup. I swore to. Can you protect me from yourself? I would have gone with you to fires. Tak lama setelah Swando melarikan diri dari Boromir, Aragorn menyusulnya. Ketakutan masih membayangi Swando. Takut Aragorn juga tergoda oleh cincin. Namun dengan tenang Aragorn berlutut di hadapannya, menutup tangan Swando yang menggenggam cincin, dan berjanji, "Aku tidak akan merebutnya, Swando. Aku akan menjagamu sampai cincin itu hancur di Mordor." Kepercayaan Swando sedikit pulih, tapi saat itu pula Sting, pedang kecil miliknya, menyala biru. Pertanda orc ada di dekat mereka. Aragorn segera menyuruh Swando pergi, sementara ia sendiri bersiap menghadang serangan pasukan buatan Saruman. Uruk-hai. Swando sadar, cepat atau lambat cincin akan merusak persahabatan mereka. Maka ia memutuskan meninggalkan Fellowship, meneruskan perjalanan sendirian. Namun Merry dan Pippin, sahabat hobbitnya, paham isi hatinya. Mereka nekat mengalihkan perhatian Uruk, memberi Swando kesempatan kabur. Di tengah kekacauan, Boromir berjuang mati-matian melindungi Merry dan Pippin. Ia meniup trompet Gondor memanggil bantuan, lalu bertarung gagah berani melawan puluhan Uruk. Anak panah demi anak panah menembus tubuhnya, tapi ia tidak menyerah hingga akhirnya roboh bersimbah darah. Merry dan Pippin tertangkap, dibawa kabur Uruk. Dalam sisa-sisa nafasnya, Boromir menatap Aragorn. Dengan penuh penyesalan ia berbisik, "Aku gagal, Aragorn. Gondor akan jatuh. Aku tak mampu melindungi mereka." Namun Aragorn menggenggam tangannya dan menjawab tegas, "Kau tidak gagal. Kau telah melindungi sahabat-sahabatmu. Aku bersumpah sebagai pewaris Gondor, akan melanjutkan perjuanganmu." I do not know. Boromir pun menghembuskan nafas terakhir. Peace. Son of Gondor. Aragorn, Legolas, dan Gimli menghormatinya dengan mengirim jasadnya dalam sekoci di sungai Anduin, yang akhirnya hanyut menuju air terjun Rauros. Sementara itu, di tepi sungai, Swando berlutut dalam kegalauan. Beban dunia terasa menekan pundaknya. Middle Earth kini bergantung padanya seorang diri. Ia pun bertekad melanjutkan perjalanan tanpa siapapun. Namun tiba-tiba terdengar teriakan, "Mr. Swando!" Sam berlari menembus air, nyaris tenggelam karena tak bisa berenang, tapi tetap memaksa ikut. Dengan air mata bercampur tawa, Swando menariknya ke perahu. Janji Sam pada Gandalf teringat. Ia akan menemani Swando sampai akhir. Of course you are, and I'm coming with you! Oh, Sam. I made a promise, and I don't mean to. All you have the time that is given. No, Sam. Of course you are, and I'm coming with you! Oh, Sam. I made a promise, and I don't mean to. Apapun yang terjadi, maka dua hobbit kecil itu pun mendayung perahu menuju Mordor
memulai petualangan yang jauh lebih berat. Di sisi lain, Aragorn, Legolas, dan Gimli menatap jauh ke hutan tempat Uruk membawa Merry dan Pippin. Mereka tahu jalan mereka kini berbeda dengan Swando. Dengan tekad membara, Aragorn berkata, "Kita tidak bisa lagi melindungi Swando, tapi kita bisa menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Mari kita kejar mereka." Demikianlah Fellowship terpecah. Swando dan Sam menuju Mordor, sementara 3 pejuang lainnya mengejar para Uruk untuk menyelamatkan Merry dan Pippin.